Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru datang atau yang masih di luar, silakan masuk ke dalam. Waktu kita sudah sampai bahkan lewat, kita akan memulai saja ibadah kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita katakan Allah yang suci maha mulia, nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus.
Tuhan kami sekalian. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, atas segala kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa. Berikan kepada kami kuasa, beri kepada kami sukacita, agar kami merasakan betapa jamahan Tuhan itu ada. Tuhan itu ajaib dan melakukan segala perkara dan melakukan segala mujizat. Kami meyakini begitu besar kasih atas hidup kami. Kami menengking roh yang bukan datang daripada Tuhan, segala macam bentuk kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Tuhan, dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Allah bekerja di tempat ini. Kami mempersembahkan hati hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami senantiasa menerima akan kehadiran Tuhan. Jamah seluruh sidang jemaat dan jamaah umat-Mu. Hantarkan jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, datang beribadah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami senantiasa mengucap syukur atas segala pertolongan dan kebaikan Tuhan. Urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, sinir, penari tamborin, hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, diurapi oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, dan mujizat terjadi. Nama Yesus dipermuliakan. Kami mempersembahkan korban persembahan kami, ucapan syukur, persembahan persepuluhan milik Tuhan. Dan kami percaya berkat itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk kami senantiasa mempersembahkan yang paling terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami siap memulai ibadah ini, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami, dan kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kita masih berdiri saudara. Apa kabarnya saudaraku? Apa kabarnya saudaraku? Haleluya, puji Tuhan. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Hatiku percaya Tuhan akan Tuhan akan masuk. Haleluya. Kita akan pujian.
semua. Kita ganti pujian kita lagi. Kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian kita kecaplah dan lihatlah, nanti bersiap dalam Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksiannya. Kita akan terus pujian kecaplah dan lihat. Haleluya.
biasa di dalam kehidupan kami. Dalam hari-hari kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dimanapun kami berada. Engkau yang mengasihi kami, Engkau pula yang memberkati kehidupan kami. Kami percaya apa yang kami miliki, apa yang ada di dalam kehidupan kami, semua datang daripada-Mu ya Tuhan. Karena itu pagi ini kami boleh memberikan korban syukur kami bagi Tuhan. Engkau tidak memandang sedikit atau banyak yang kami bisa berikan ya Tuhan. Tapi Kau memandang hati kami, karena kami memberikannya dalam sukacita dengan sepenuh hati kami, hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah korban syukur yang kami berikan ini Tuhan Yesus boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sumber segala kebaikan dan berkat akan selalu melimpahkan berkat bagi kami. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau katakan, Engkau Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Berjalan Tuhan, kekuatan di jiwa.
sebab Engkau sangat baik dan sungguh amat baik. Dan karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada di rumah-Mu untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk mempersembahkan seluruh hidup ini. Terimalah Tuhan segala pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Biar itu menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Demikianlah pada saat ini Kau melihat hati kami. Kami sangat rindu, haus, dan lapar akan Engkau, akan firman. Berbicaralah dan nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, dan layakkanlah kami untuk kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang mencoba-coba mengganggu kami pada saat kami mendengar firman-Mu. Kami bersatu hati, kami tolak, kami tangking, enyahkan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, enyah dari tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus yang berkuasa sepenuhnya, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, mengurapi guru-guru sekolah minggu, juga mengurapi para pelayan Tuhan dalam ibadah rumah tangga nanti. Demikianlah kami semua ada dalam pengurapan Tuhan. Dan kami telah mempersiapkan hati kami. Ya Tuhan, isilah dengan firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali ya menjelang siang ini. Kita bersyukur sebab Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dan tidak terasa kita sudah pertengahan bulan Juni ya. Tidak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Natal ya, tidak terasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sangat baik dalam hidup kita. Baiklah, saat ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24 ya. Berikut di sana perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih ya. Tuhan memberikan perumpamaan tentang bagaimana akhirnya yang terjadi bagi orang-orang yang berdalih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ini firman Tuhan ya. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Ya, kita baca bersama-sama. Saudara, kita berdiri ya, kita berdiri. Kita baca pelan-pelan saja. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf, dan yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang
dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kediri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu tuannya rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Haleluya, silakan duduk. Dan Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dalam pembacaan kita ini, Yesus mengutarakan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Berdalih artinya mencari-cari alasan untuk tidak menghadiri panggilan atau undangan Tuhan. Banyak alasan. Sehingga dengan alasan-alasan itu mereka tidak datang kepada undangan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan cerita ini, bahwa Yesus mengutarakan perumpamaan ini pada saat itu dia juga diundang dalam jamuan. Amin, saudara. Yang mengadakan perjamuan itu adalah orang Farisi. Di hari Kamis lalu bahasanya sudah saya sampaikan. Orang Farisi, dia mengundang ke rumahnya untuk makan. Nah, waktu Yesus masuk ke rumah itu, ada di sana ahli Taurat, pemimpin orang Yahudi, pemimpin agama, tua-tua, Saya melihat di sini ada motivasi yang kurang benar dari orang Farisi ini mengundang Yesus. Mereka mau mencari kesalahan Yesus. Nah, itu sebabnya waktu jamuan itu Yesus hadir di sana, lalu tiba-tiba ada orang yang udah masuk, kalau kita lihat itu alur ceritanya, ke dalam rumah itu dengan membawa penyakit busung lapar, busung lapar. Dia kurus kerempeng tapi perutnya besar, mungkin kembung. Nah, itu sehingga Yesus diamat-amati oleh pemimpin-pemimpin agama ini. Dan hari itu adalah hari Sabat. Kita akan lihat apa yang dia buat terhadap orang itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Sehingga akhirnya Yesus katakan, siapakah di antara kamu kalau di hari Sabat melihat anaknya terjerumus masuk ke sumur atau ibunya dan tidak segera menarik anaknya itu untuk selamat? Akhirnya mereka juga tidak dapat berkata apa-apa, sehingga Yesus katakan pada orang sakit itu, sembuh kamu. Amin, saudara. Dan tidak ada yang dapat berdalih. Nah, setelah itu Yesus juga memberi kepada mereka nasihat sebenarnya bagaimana kalau mereka mengadakan
ya, jamuan pesta. Lalu mereka hadir di perjamuan itu. Dan pada saat mereka menghadiri itu, bagaimana sikap mereka? Dan bagaimana pula tatkala mereka membuat jamuan atau pesta, siapa yang harus diundang? Sehingga Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu masuk ke ruang pesta, janganlah kamu mencari tempat duduk yang terhormat, tetapi carilah tempat duduk yang paling rendah. Amin. Supaya tatkala kamu duduk tempat yang terhormat, nanti jangan-jangan pemimpin pesta itu sudah mengundang orang yang lebih terhormat darimu, sehingga akhirnya kamu dipindahkan ke tempat yang rendah. Kamu malu. Mengapa harus seperti itu? Yesus katakan, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin, saudara. Dan kalau kamu juga mengadakan pesta atau jamuan, lalu kamu berikhtiar mengundang, siapa yang harus kamu undang? Memang tidak salah kita mengundang ya orang-orang terhormat. Tetapi di dalam Tuhan, supaya kamu tidak kehilangan berkat dari Tuhan untuk kemuliaan kekalmu, seharusnya yang kamu undang adalah orang-orang yang tidak mampu membalas undanganmu. Artinya apa, saudara? Diundang itu orang-orang miskin, orang-orang susah, orang yang tidak mampu membalas. Tetapi kalau kamu mengundang Yesus dengan orang-orang yang sama sepertimu, nanti dia undang kamu tidak memperoleh berkat dari surga. Ngerti maksudnya? Ya, supaya tidak kehilangan berkat. Sehingga kalau kamu mengundang orang-orang susah, mereka tidak bisa membalas undanganmu, tetapi kamu akan dibalas oleh Bapamu yang di surga. Amin, saudara. Nah, itulah baru ini mendengar perkataan Yesus itu, sehingga salah seorang dari tamu yang hadir dalam undangan itu berkata, yang mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, saudara, tentang surga, memang Alkitab katakan kerajaan surga bukan berbicara tentang hal makanan atau minuman, tetapi kerajaan surga berbicara tentang sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Tetapi orang, kalau kita sudah memiliki tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan, kita punya hak masuk kerajaan surga. Apakah tidak ada hidangan di sana yang dapat kita makan? Ada, saudara. Tuhan Yesus sendiri katakan nantinya satu meja dengan Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Akan satu meja makan di sana. Tetapi di dalam kerajaan Allah, makanan, minuman itu bukan untuk pertumbuhan, bukan untuk kekuatan. Sebab pada saat itu kita memiliki tubuh yang bersifat kekal. Kekuatan saudara ya bersifat kekal. Otoritas kuasa tatkala kita memiliki tubuh kemuliaan itu bersifat kekal. Jadi kita dapat minum, kita dapat makan, tapi bukan untuk apa saudara, kekuatan, tidak. Tapi hanya untuk dinikmati saja, bukan untuk kesehatan, bukan untuk pertumbuhan. Sebab kehidupan kita, tubuh kita bersifat kekal. Nah, kalau kita seperti ini keadaannya masuk surga, seperti ini juga sampai selama-lamanya, bertahun, beribu-ribu, berjuta-juta, berbilion-bilion tahun, tetap tidak berubah. Amin, saudara. Inilah tubuh kekal. Tapi keadaan kita nantinya, Paulus katakan kita tidak bisa memprediksinya sekarang. Sebab nanti kita akan melihat bagaimana keadaan tubuh kita pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Amin, saudara. Itu
itu tubuh kekal katanya. Amin. Jadi itu supaya dipahami ya. Sehingga di dalam kerajaan surga ya tidak ada orang haus, tidak ada orang lapar. Tapi bisa makan, bisa minum. Tapi bukan untuk kesehatan, bukan untuk pertumbuhan, tidak. Hanya untuk dinikmati. Amin. Sebab itu bersifat kekal. Lain di bumi ini. Di bumi kan kalau kita tidak minum satu hari hausnya. Kalau kita tidak lapar, aduh, kreap-kreap. Kalau di sana enggak. Makanya waktu Yesus bangkit kan dia kan pada saat itu dikirain hantu. Sehingga dia berkata hantu tidak punya tulang, hantu tidak punya daging. Tapi aku ini punya tulang daging sama. Tapi biar bersifat kekal. Tapi aku bisa makan. Terus sebabnya coba ada enggak lampau padamu? Mereka beri ikan dan ia makan. Dan ia juga menyediakan roti bakar dan juga ikan di saat di pantai bisa untuk murid-muridnya yang menjalan setelah kebangkitannya ya sudah membakar roti. Tapi kita kalau manusia kan harus cari tepung dulu, tapi Tuhan sudah ada di situ. Dia Maha Kuasa. Amin saudara. Jadi kalau di dalam kerajaan surga itu nantinya kita menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan, itu hidangan. Itu sebabnya Tuhan katakan, ya, kerajaan surga itu seumpama seorang yang mengadakan jamuan besar. Amin. Perjamuan besar. Kalau di dalam Injil Matius pada saat itu sama seperti seorang raja yang mengadakan jamuan untuk pesta perkawinan anaknya. Amin saudara. Pesta perkawinan anaknya. Yesus juga katakan nanti ada perkawinan anak domba Allah, ya kan? Dengan jemaat. Pada saat pertama kita masuk surga itu pesta luar biasa, saudara. Tuhan sediakan. Nah itu sebabnya di sini tadi seorang tamu berkata, berbahagialah orang yang dijamu di dalam kerajaan surga. Nah, dan Yesus katakan memang benar ada jamuan besar disediakan di sana. Ya, dan waktu jamuan itu sudah siap, maka Tuhan itu berkata kepada hamba-hambanya, katakan kepada tamu undangan, kepada orang yang diundang, rupanya sudah ada undangan Tuhan. Ya, orang-orang percaya ini sudah ada undangan untuk jamuan itu. Dan Tuhan katakan pada mereka, jamuan sudah siap, segala sesuatu sudah siap. Mari datanglah. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, pada saat hamba-hamba itu pergi dan mengutarakan kepada para undangan, artinya orang-orang yang berhak hadir. Memang kalau jamuan itu saudara harus dicari orang undangan. Ada enggak undangannya? Ya, undangan. Itu kalau secara khusus. Mungkin tempatnya sudah dibatasi. Jadi sesuai dengan banyak undangan dan itu juga orang yang akan datang. Jadi kalau tidak ada undangan, bahaya. Nah saudara, tetapi orang-orang yang telah diundang itu rupanya orang-orang yang berdalih. Yang satu katakan, ya, apa yang dikatakan yang pertama? Ya, firman Tuhan tadi. Haleluya. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Dan aku minta dimaafkan. Yang pertama, rupanya dia membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Jadi mohon aku dimaafkan. Lalu yang kedua lagi berkata, ya, aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Mohon aku dimaafkan. Kepada yang lain lagi, dan yang lain itu juga berkata, aku baru kawin.
Oleh sebab itu aku tidak dapat datang. Dan dari seluruh orang-orang yang pun mendapat undangan itu, tidak ada satupun yang hadir. Saudara-saudara kekasih, kalau kita secara manusia maka sudah disiapkan di sana. Nah, kalau di dalam Injil Matius, versi Injil Matius katakan, aku sudah memasak, baik itu piara pun yang terbaik, baik itu lembu-lembu yang tamun, semua yang terbaik, dan aku sudah masak saudara. Tetapi orang hamba-hamba yang datang itu, mereka bukan hanya berdalih kalau di dalam Injil Matius, mereka justru marah dan menyiksa para hamba-hamba itu. Dan akhirnya juga kalau Injil Matius ada juga yang hadir daripada orang undangan itu, tetapi mereka hadir dengan tidak benar. Sama di situ kan pemimpin agama Yahudi hadir pada saat pelayanan Yesus dengan tidak benar. Mereka hanya mencari-cari kesalahan untuk mempersalahkan Yesus. Dan kalau di dalam Injil Matius katakan mereka hadir, tapi mereka tidak menggunakan pakaian pesta. Artinya tidak hidup dalam pertobatan dan tidak hidup dalam kekudusan. Tapi mereka hadir. Nah, saudara kekasih, sehingga akhirnya dikatakan Tuhan itu menjadi murka. Murka. Artinya saudara-saudara, dia harus menghukum orang-orang itu. Sebab mereka tidak menghargai apa yang sudah disediakannya yang terbaik untuk mereka. Sehingga akhirnya apa saudara-saudara? Tadi kita sudah katakan, Tuhan itu berkata pada hamba-hambanya, pergilah, panggillah, kumpulkan kemari orang-orang orang-orang miskin. Ya tentu tidak ada undangannya itu kan, tapi harus dibawa orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Kumpul semua. Dan waktu dikumpulkan ke dalam ruangan yang besar itu, saudara, hamba-hamba itu berkata, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu kami sudah laksanakan. Dan orang-orang miskin sudah datang, orang-orang susah, orang-orang menderita, orang lumpuh, orang buta, orang timpang. Tetapi ruangan masih longgar. Apa yang Tuhan itu katakan, pergi sekali lagi ke segala lorong, lintasan-lintasan, dan paksa. Sebab rumahku harus penuh. Amin, saudara. Ruangan pesta itu harus penuh. Yesus katakan kan, di surga rumah Bapakku banyak tempat besar, ya. Tetapi firman Tuhan Yesus katakan ini harus penuh. Dan memang Tuhan katakan karena murkanya tidak ada satupun dari orang-orang yang diundang itu yang akan menikmati jamuanku. Amin, saudara. Di dalam ayat yang ke-23 itu ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Dan 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu
akan menikmati jamuanku. Tidak ada satupun. Ini berbahaya akibat dalih. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, apa yang Tuhan beri hukuman kepada orang-orang berdalih ini? Yang sebenarnya Tuhan sudah menyediakan segala hidangan yang terbaik untuk mereka nikmati dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Hidangan yang terbaik, lembu-lembu yang terbaik dari piaraanku, ternak-ternak yang terbaik, dan masakan yang begitu luar biasa. Murka Tuhan yang pertama, saudara, apa yang disediakan Tuhan bagi tamu undangan, namun karena mereka berdalih itu, Tuhan alihkan kepada orang lain. Sebab hidangan itu harus dinikmati, tapi bukan mereka, tapi orang lain. Amin, saudara. Itulah sebabnya tadi pada orang-orang miskin, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, ya, orang-orang menderita. Ya, kemudian karena masih kosong ada tempat, kamu paksa di lorong-lorong jalan, paksa sehingga sampai tempat. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama murkanya. Mereka tidak menikmati apa yang mereka nikmati. Yang kedua, Tuhan katakan, aku akan binasakan mereka. Yang tadinya Tuhan menyediakan yang terbaik, keselamatan dan apa segala sesuatu yang terindah. Dan Tuhan katakan, aku akan bunuh mereka. Sebab mereka kalau dalam Injil Matius bukan hanya mereka berdalih, tetapi mereka menyiksa orang-orang yang mengundang itu, hamba-hamba itu. Ini gambaran yang tentang, ya, orang-orang Yahudi di sana dahulu. Nabi-nabi semua mereka bunuh, siksa, tolak. Dan ini gambaran orang-orang yang berdalih. Ya, kalau di dalam Injil Matius itu, ya, kalau dalam Injil Matius Tuhan, ya, hukuman Tuhan atas mereka. Matius 22, Injil Matius pasal 22, coba kita lihat. Tuhan membinasakan mereka. Ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi dibinasakan Tuhan. Ya, karena banyak dalih untuk menerima panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan katakan, mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yang paling gelap. Ya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ayat 13 dari Injil Matius. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya. Haleluya. Apa akibatnya? Karena dalih itu dikatakan mereka, ya, kehilangan segala yang baik yang sudah disediakan Tuhan, lalu mengalami kebinasaan dan kengerian di dalam kegagalan. Sebenarnya Tuhan menyediakan segala yang baik itu untuk bersifat kekal. Hidangan Tuhan di surga itu bersifat kekal. Sukacitamu kekal, kebahagiaanmu kekal, ya, kebaikan yang kau rasakan itu kekal, damai sejahteramu kekal, keadaan tubuhmu kekal, sebab itu tubuh kemuliaan, dan kedudukanmu juga kekal.
Nah itu sebabnya di dunia ini bersifat fana, tapi dalam kesempatan yang ada, yang fana ini menentukan kekekalan, saudara. Amin. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, orang-orang yang berhak menerima, orang-orang yang diundang, jangan sekali-kali kita berdalih. Ya. Sekarang kan kita melihat banyak dalih jemaat untuk tidak hadir ibadah. Ibadah itu salah satu undangan Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan dalam ibadah itu bersifat yang kekal di dalam kehidupan kekal. Akan disediakan Tuhan segala kebaikan baginya. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi jangan kita banyak alasan. Kalau memang kita hadir, tidak hadir, ya akui. Aduh, inilah kelemahan saya. Ya, karena ini, karena itu. Memang itu kelemahan saya. Tolong saya Tuhan. Amin. Mungkin karena kesibukan, karena pekerjaan, dan itu kelemahan kita. Kelemahan kita. Amin, saudara. Tetapi jangan kita berdalih. Ini kan ada banyak. Aduh, dulu waktu tapi ku repot, padahal dia kan kerepotan. Nah itu dalih namanya. Aduh, abi akan haban. Nah sebenarnya saudara, justru yang sakit kita bawa kepada Tuhan. Amin. Walaupun tanpa diundang, Tuhan katakan ambil itu mereka. Amin, saudara. Sebab di dalam Tuhan kita melihat orang-orang sakit yang datang semua disembuhkan oleh Yesus. Kadang-kadang kita salah. Padahal saudara, ya kami sebagai gembala, kalau memang orang sulit duduk atau apa, dikasih tempatnya, entah bagaimana saudara-saudara, untuk dia bisa berbaring. Supaya apa? Supaya apa yang disediakan Tuhan yang terbaik itu akan dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Dan kita harus belajar supaya kita tidak kehilangan apa yang disediakan oleh Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita, baik kita nikmati secara jasmani, terlebih yang kita nikmati dalam kerajaan surga yang bersifat kekal. Amin, sudah bersifat kekal. Nanti akan menyesal. Kita melihat dalam firman Tuhan ada penyesalan, saudara, orang-orang yang tidak beribadah, yang punya alasan karena bisnis, karena itu. Memang di dalam dunia mereka orang-orang kaya, tapi di dalam dunia di sana, jangankan makanan, air pun, satu tetes pun tidak dia miliki. Yang ada hanya api yang membakarnya. Itu sebabnya dia teriak, Bapakku tolong, izinkan Lazarus. Padahal Lazarus itu orang buruk, saudara, orang sakit, ya, yang penuh buruk badannya. Tolong izinkan dia mengulurkan tangan sehingga dia meneteskan air ke mulutku, iya kan? Abraham katakan, hai anakku, engkau sudah menikmati yang baik-baik di masa hidupmu, tetapi dia ini tidak. Tapi sekarang engkau akan menikmati siksaan. Karena berdalih. Dan jika seperti itu, Bapak Abraham, izinkan Lazarus berbicara kepada saudara-saudaraku. Sebab masih ada 5 saudaraku di sana. Supaya mereka sadar, jangan mereka meninggalkan ibadah mereka. Jangan mereka banyak dalih. Tetapi Abraham katakan, memang baik katamu. Tetapi jika mereka memang orang-orang pendalih, siapapun yang datang kepada mereka, mereka tidak hirau. Sebab mereka hayal dengan nikmat yang mereka nikmati sementara. Alkitab mereka hanya simpan di lemari.
yang sebenarnya harus dinikmati setiap hari. Itu sebabnya nanti mereka punya nasib yang sama sepertimu. Ngeri, saudara. Oleh sebab itu, walaupun sederhana hidup kita, juga pada saat kita diberkati, saudara, jangan kita tinggalkan ibadah. Sebab itu sangat berhubungan untuk penyediaan Tuhan yang bersifat kekal bagi saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan, coba kita lihat dalam hal kita. Ibrani pasal 10. Memang tidak asing itu ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 katakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada beberapa pertemuan sama kita juga ya. Hampir setiap hari ada. Tetapi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Karena kesibukan jadi dia biasa, atau tanpa kesibukan lalu ada dalih. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudara. Semakin giat malah melakukannya. Mungkin di tahun lalu atau minggu-minggu lalu kita banyak lalai. Saudara-saudara, firman ini menyadarkan kita, tetapi ke depan biarlah kita semakin giat untuk melakukannya. Amin, saudara. Amin. Memang hidup ini adalah pilihan. Kalau kita memilih cinta dunia, kita harus menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita memilih cinta Tuhan, kita harus jangan lalai pertemuan dengan Tuhan, menerima undangan Tuhan. Amin. Jadi dengan bijaksana kita melakukannya. Seperti Pak Anies katakan hari Kamis, Pak Gembala tolong saya tidak bisa, sebab saya tidak diizinkan oleh pimpinan. Pada saat itu saya tegas. Ya, kalau memang itu benar, tidak masalah. Tetapi jangan terus menerus, karena biasa ada sekali itu langsung kita terus menerus itu sama artinya di kebiasaan beberapa orang. Biasa, sudah biasa. Merasa nyaman, biasa. Nah, itulah salib yang dikatakan oleh Yesus. Kita harus pikul salib. Itu bagaimana kita harus berkorban. Apa yang kita korbankan? Atau kita korbankan yang disediakan untuk kekal, atau korbankan yang sifat sementara. Tetapi harus seimbang, saudara. Amin. Yesus juga katakan, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tapi jadi seperti ular, supaya kita tidak kehilangan kedua-duanya. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus sangat tidak suka dengan orang-orang yang berdalih, yang selalu mencari-cari alasan. Kita tidak perlu berdalih kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu segala sesuatu yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, dan seluruh hidup kita Dia tahu. Bahkan Dia lebih tahu dari kita sendiri, tahu tentang diri kita. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya Yesus katakan, hendaklah A, kamu katakan A, hendaklah B, kamu katakan B. Di luar itu adalah dosa. Itu di hadapan Tuhan.
Kalau di dalam hadapan manusia bisa-bisa saja manusia tidak akan mungkin menyelami pikiran hati, tetapi Tuhan tahu semua. Amin saudara. Oleh sebab itu kita harus memiliki ketulusan kepada Tuhan, kemurnian kepada Tuhan, sebab Tuhan mencari itu di dalam kehidupannya. Amin saudara. Kalau kita memang tidak mampu, kita utarakan tidak mampu, Tuhan memberi kemampuan. Kalau kita berdosa, kita akui kita berdosa, maka Tuhan ampuni. Tapi Tuhan sangat tidak suka dengan dalih-dalih orang-orang yang berdalih. Amin saudara. Jadi untuk menerima undangan Tuhan, kita harus menjauhkan dari dalih, tetapi menyediakan hati yang penuh ketulusan, ya, dan kasih. Amin saudara. Amin. Sebab bagi orang benar, firman Tuhan katakan, mencari Tuhan itu adalah hal yang paling utama. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah kerajaanku dan kebenarannya, maka segala akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Jadi ibadah itu bagi orang yang tulus hati kepada Tuhan itu hal yang paling utama. Dia tidak mau berdalih. Ya, kalau memang dia tidak dapat, dia katakan tidak dapat. Kalau dia memang bisa, dia harus lakukan. Amin saudara. Itu sangat menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, ya, supaya apa? Tuhan menyediakan yang terbaik dan kita tidak kehilangan, yang bersifat kekal. Sebab hidupmu yang sesungguhnya, Yesus katakan, bukan yang sementara ini, tetapi kehidupan yang kekal. Amin saudara. Kehidupan yang kekal dan segala harta yang kekal dan segala kebahagiaan yang kekal. Amin saudara. Ini yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus. Ya, jangan kita ikuti ada orang gembala besar saudara, kalau kita lihat di TV, dia ajarkan lagi bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Itu bahaya. Ya, karena saking pintarnya manusia, sehingga akhirnya justru menjadi antikristus kata Alkitab. Ya, antikristus itu berasal dari antara kita, tapi orang-orang itu terlalu logika, kepintaran. Padahal dia dari orang-orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, saya selalu berkata seperti ini, kemesiasan Yesus itu tidak bisa disangkal. Saat hidup di dunia sekarang ini, semua orang dapat menyangkal. Tapi saat Tuhan menghakimi dunia, siapa yang akan menghakimi? Siapa yang akan menentukan untuk masuk surga, neraka? Hanya Yesus. Itu sebabnya pada saat kedatangan Yesus yang kedua, tidak ada mulut yang tidak berkata, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tidak ada lutut yang tidak bertelur, tidak ada mata yang tidak melihat. Tapi pengakuan terlambat. Oleh sebab itu saudara yang dikasih, hanya Dialah satu-satunya juru selamat kita. Kita bersyukur kalau kita sudah disediakan dan kita memiliki undangan Tuhan. Tapi haruslah kita melakukannya ya dengan kesetiaan kepada Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita tidak kehilangan yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Tidak dialihkan kepada orang lain, tapi kita akan menikmati. Bahkan karena kesetiaanmu, Alkitab katakan, orang-orang yang tidak setia, yang sebenarnya jatah mereka juga diberikan kepadamu. Sebab kepada yang memiliki kepadanya terus ditambahkan sampai dia berlimpah-limpah. Tetapi siapa yang tidak memiliki, apapun juga yang ada padanya, Yesus katakan akan diambil daripadanya dan diberikan kepada orang lain. 1
sedangkan dia sendiri dilempar ke dalam kegelapan hukuman yang kekal. Oleh sebab itu, saudara kekasih, inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Walaupun kita sederhana, tetapi biarlah kita memiliki ketulusan hati untuk mempermuliakan Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Muliakanlah Dia. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Ia memperhatikan kita semua. Ia menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terlebih kita datang kepadanya, Tuhan menyediakan yang segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak kehilangan kebahagiaan yang Tuhan telah rancang. Kehidupan bersama dengan Tuhan untuk menikmati jamuan besar yang Tuhan sediakan bagi kita, baik hari ini maupun untuk kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, glory Tuhan, glory Yesus. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Kita katakan, aku datang dan aku bersujud di hadapan. Glory. Ku datang padamu.
mau kami sama seperti orang-orang yang berdalih itu. Tapi kami tidak mau kehilangan apa yang Kau sediakan yang terbaik, Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami saling menasehati satu dengan yang lain, dan semakin giat untuk kami mempermuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dalam segala keadaan kami, apapun itu. Sebab di dalam Tuhan Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Jika Engkau melihat ada di antara kami yang datang kepadamu dalam keadaan lemah, dan saat ini Engkau menyediakan kekuatan oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Engkau melihat di antara kami ada dalam keadaan sakit, digerogoti oleh penyakit yang sudah sekian lama, dan Kau menyediakan penyediaan kuasa-Mu, mujizat-Mu untuk memberikan kesembuhan. Itulah hidangan yang terbaik yang telah Kau lakukan bagi mereka yang sakit, agar memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Demikian bagi mereka yang ragu, bagi mereka yang bimbang, bagi mereka yang tidak memiliki kepastian, Tuhan menyatakan diri-Mu, Engkau ya dan amin, berkuasa di dalam kehidupan kami semua. Dan Engkau yang menjadi pemimpin dalam hidup ini, sehingga kami boleh melihat segala sesuatu Engkau rancang untuk kebaikan. Engkau menjamah kami semua, Tuhan, biar kami mempermuliakan Engkau senantiasa. Jika Engkau izinkan kami juga bekerja, maka Engkau juga memberkati pekerjaan kami. Tapi hidup kami bukan untuk pekerjaan itu, tetapi untuk Tuhan. Demikian anak-anak kami yang sedang bergumul, mungkin menanti hasil tes, Tuhan menolong mereka. Sebab kami memiliki kepastian akan pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau menyatakan kuasa pertolongan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami dari manusia orang yang tidak masuk hitungan, orang-orang lemah, orang-orang sakit, orang-orang menderita, orang-orang terikat. Dan kami telah dibebaskan, kami telah dipulihkan, kami telah diberi hati yang baru untuk kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berhenti berkata-kata, tapi Engkau bekerja di dalam roh, di dalam kehidupan kami, sehingga umat ini semakin kuat di dalam Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi kebaikan Tuhan semakin dinyatakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus bukan hanya dengan segenap hati menciptakan terjadi dalamku yang suci.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mengasihi kami semua. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau memberkati apa yang mereka persembahkan. Baik persembahan syukur mereka, persembahan sukarela mereka, terlebih yang mengembalikan milik Tuhan. Firman-Mu katakan Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau mencurahkan berkat-Mu sehingga sampai berkelimpahan. Engkau menghardik segala macam perintah, segala macam kesulitan, kesukaran yang merusak berkat. Baik anak-anak-Mu mereka sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pekebun, sebagai peternak atau pemelihara ikan, sebagai pedagang, sebagai buruh upahan, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau membuka dari perbandaran, sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan Engkau melimpahkan berkat-Mu semua. Inilah kehidupan kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau tahu keadaan kami, dan semua kami ada dalam berkat-Mu, semua kami ada dalam kasih sayang-Mu. Itu sebabnya Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah memberkati kami, memberkati keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami, baik anak-anak kami yang jauh dari kami, keluarga yang jauh dari kami, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang tidak hadir, anak-anak-Mu semua Engkau rawat, baik keluarga Roli yang ada di Tumbak Jutuh, Engkau pelihara, Engkau berkati mereka. Baik ya Tuhan, anak dari saudara kami Surya Diniaga, Elsa, Pepe yang ada mungkin di Dubai atau di luar negeri daerah Eropa, semua ada dalam kuasa Tuhan, dalam turun mereka, dan Engkau memberkati, memelihara, melindungi. Demikian juga anak-Mu Samuel yang menanti-nanti hasil ya Tuhan dari tes di kepolisian tanggal 18 nanti akan diumumkan. Namun sebelum hari ini Tuhan sudah memberkati. Kami percaya, semoga kami menyerahkannya di dalam otoritas kuasa Tuhan. Engkau berkuasa atas segala makhluk, atas segala manusia, atas segala pemimpin. Demikian Engkau memberkati Tuhan semua jemaah dalam segala pergumulan. Untuk istri Yubel yang sekarang sakit ada di rumah, bayi atau penyakit apa yang lain kami tidak tahu, tetapi tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Pada saat ini Engkau menjamah Tuhan, dan Engkau memberi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberi pemulihan sehingga Yubel tatkala dia kembali dia boleh melihat istri sudah dipulihkan Tuhan, sebab ia berharap kepada-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang didoakan yang Tuhan izinkan, baik ya Tuhan mertuanya Amok yang ada di rumah sakit Banjarmasin telah operasi, dan kami percaya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan total dalam nama Yesus. Dan juga keponakan dari Bapak Andre yang di Palangkaraya yang sudah dioperasi kemarin malam, dan kami percaya pemulihan total Tuhan kerjakan, baik di bagian kepala, baik dalam di bagian telinga, bagian mata, bagian tulang-tulang yang patah, dan semua Tuhan pulihkan, bagian paru-paru dalam, dan semua ada dalam jamaah Tuhan. Demikian seluruh jemaat-Mu ini ada dalam kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Engkau tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang mempermainkan mereka, yang merancang yang tidak baik dalam bentuk apapun itu. Kami tolak, enyahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, bangsa dan negara kami ada dalam kuasa berkat Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan, lurah, desa, dusun, RT, RW. Kau memberkati juga rencana pesta demokrasi, Kau
beri keamanan dan beri ketentraman, dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Sebab Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya. Tuhan akan menetapkan pemimpin yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga ibadah rumah tangga sebentar dalam kuasa-Mu. Keluarga Bapak Dani dan seluruh anak-anaknya, semua ada dalam kuasa Tuhan. Jemaat dan kami semua ada dalam kuasa berkat. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kelimpahan penyediaan dan hidangan yang telah Kau sediakan. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menghibur, menolong, memimpin kita sampai kepada hari Maranatha, sehingga kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur, kami menerima segala berkat dan segala damai sejahtera sukacita-Mu di dalam nama